Maksudnya ya sebagai istri pasti maunya hemat lah. Lah yang rumah yang Apa? Hemat. Bayar listrik dengar-dengar 50 juta ya sebulan. Hemat. Hemat dari mananya? Lu nggak bisa minta duit, minta jajan lagi sama mantan tuh kagak bisa. Udah bukan hak kita itu. Udah bukan kewajiban dia. Sudah ada akta 39, akta yang terbaru setelah bercerai. Pasangan itu setelah bercerai putus semuanya sayang. Konflik panas yang menyeret presenter Ruben Onsu dengan mantan istrinya Sarwendah kini meluas setelah memicu reaksi keras dari Emma Waroka. Baru-baru ini Emma Waroka mengunggah sebuah video di media sosial pribadinya yang sontak mengundang perhatian netizen hingga ramai menjadi perbincangan dalam video tersebut. Emma Waroka menampilkan video potongan, yakni momen ketika Sarwendah sedang berbincang dalam podcast bersama Denny Sumargo. Salah satu pembahasan yang menjadi sorotan adalah ketika Sarwendah menyinggung soal hidup hemat. Seolah tidak terima, Emma Waroka mempertanyakan bagaimana seseorang bisa menerapkan hidup hemat jika sejumlah fasilitas yang digunakan justru memiliki nilai fantastis. Emma bahkan menyinggung soal kompor yang disebut-sebut memiliki harga mencapai 1 miliar, di mana hematnya. Kegeraman Emma pun tidak dapat disembunyikan, hingga menuai reaksi beragam dari netizen yang ikut berkomentar. Maksudnya ya sebagai istri pasti maunya hemat lah. lah yang rumah yang Apa? Hemat. Istri hemat. Kompornya 1 miliar. Tangganya kayak piano. Bisa nyala tuh tangga atu-atu. Bayar listrik dengar-dengar 50 juta ya sebulan. Hemat. Emma Waroka tidak hanya menyinggung ucapan Sarwendah mengenai hidup hemat, tetapi juga soal kehidupan setelah bercerai dari Ruben Onsu, terutama soal hak nafkah anak yang dikirimkan Ruben. Dalam pernyataannya, Emma Waroka seolah menduga jika Sarwendah masih mengharapkan nafkah dari mantan suaminya, meski keduanya sudah tidak lagi berstatus sebagai pasangan suami istri. Pandangannya itu disampaikan dengan tegas seolah ingin mempertegas dukungan yang diberikan Emma untuk siapa. Alhasil pernyataan Emma lagi-lagi mengundang perhatian luas dari netizen. Paham nggak? Jadi ini nih ada pemikiran yang absurd ya. Pemikiran yang tidak benar ini dari mantan istrinya RO. Mantan istri RO masih membebani RO seperti layaknya RO itu masih suaminya dia. Padahal sudah ada akta 39, akta yang terbaru setelah bercerai. Pasangan itu setelah bercerai putus semuanya sayang. Lu kagak bisa minta jatah ewe-ewean juga. Itu satu juga ya. Nggak boleh. Udah cerai masih pengen. Nggak bisa. Kedua, lu nggak bisa minta duit. Minta jajan lagi sama mantan tuh kagak bisa. Udah bukan hak kita itu. Udah bukan kewajiban dia. Jadi kalau masih elu minta semua apa yang ada di rumah elu, semua kebutuhannya ke mantan suami, elu salah itu. Ya. Buat diri elu minta sama diri lo sendiri, ya dan sama pacar baru. Kan ada pacar barunya elu itu. Lu minta lah sama pacar baru lu. Kan dia yang di situ, yang di rumah, yang dateng setiap hari, ada di rumah itu. Makan di situ, gue lihat dikupasin buah, gue lihat. Dijamu, makanannya disiapin, disuapin, gue lihat. Ada lu suapin bubur apa itu lo? Bubur apa itu ya? Lu apa sarang burung ya? Lu kasih makan apa tuh? Laki lu yang baru, lu kasih makan apa? Iya kan? Nah kan kalau lu kasih makan dia di situ berarti piring kotor, nasi beras semua kan dia yang makan.
dia dikupasin buah dibuang ke tong sampah kan berarti dia yang make. Buah-buahan dia dipotongin, dikupasin, dikasih makan, disuapin kan berarti dia yang make. Lah kalau kayak begitu mah berarti apa? Ya dia yang harus bayar dong. Jangan orang yang make di rumah elu, tapi tagihannya di rumah orang ya. Ini orang loh, itu orang luar loh. Membicarakan nafkah anak yang kerap ditransfer Ruben senilai 200 juta dan muncul dugaan uang yang diberikan Ruben disebut-sebut digunakan keperluan di luar anak. Menanggapi adanya dugaan penyalahgunaan uang nafkah anak, kuasa hukum Ruben Onsu meminta dilakukan audit untuk mengungkap kebenaran yang terjadi. Langkah tersebut diambil semata-mata bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan mengenai kemana saja dana untuk kebutuhan anak digunakan, terlebih setelah keduanya resmi bercerai. Hanya dengan dilakukan audit semuanya akan terungkap terang benderang, dan publik akan menilai sendiri dengan fakta yang terjadi. Audit itu kan biasa saja. Saya kira semua rumah tangga pasti akan ada yang namanya perincian perhitungan tentang pengeluaran setiap kebutuhan rumah tangga. Itu kan suatu hal yang wajar. Ya, pasangan-pasangan yang sudah berpisah pun mungkin pasti akan memerlukan yang namanya itu pertanggungjawaban atas pengeluaran rutin fix dari kebutuhan anaknya, kan begitu artinya ya. Karena kan bagaimanapun kan sudah nggak ada ikatan suami istri lagi, ya. Jadi setiap uang yang dikelola oleh wali, ya ibu misalnya sebagai orang yang memegang hak asuh, itu kan bukan uang dia, bukan lagi uang bersama karena sudah ada perpisahan. Itu adalah uang untuk kebutuhan anak, kan begitu. Jadi wajar lah kalau misalnya kemudian ayah yang memberikan uang untuk pemeliharaan dan biaya pendidikan anak itu kan meminta dong perinciannya, ya, untuk memastikan bahwa uang-uang itu satu sampai kepada anaknya. Karena banyak juga tuh orang anak ditelantarkan uangnya diterima tapi nggak sampai ke anaknya, kan begitu. Nah, satu, uang itu memang sampai ke anaknya. Kedua, uang itu memang digunakan hanya untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan anak, ya. Karena kan nggak bisa dong itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan hal lain-lain, karena seluruh rumah tangga itu sudah nggak ada. Jadi setiap pengeluaran itu hanya untuk kebutuhan anak. Dan memang kan selalu mintanya kan untuk anak, kan gitu artinya. Nah, jadi sekarang kan kita kan mau tahu, Ruben kan mau tahu apakah memang kebutuhan anak-anak itu sebesar itu tiap bulannya 200 juta sampai 263 juta di luar kartu kredit, kan begitu. Jadi artinya kan nggak jadi masalah dong Ruben minta pertanggungjawaban. Audit keuangan memang akan mengungkap kebenaran, namun mempunyai konsekuensi yang bisa berkepanjangan. Salah satunya langkah hukum yang mungkin saja bisa ditempuh Ruben Onsu jika memang benar-benar terjadi ditemukan penyalahgunaan keuangan hak asuh anak yang selama ini diberikan Ruben senilai 200 juta. Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang. Baginya, keadilan hanya mungkin ditempuh lewat jalur hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap kesalahan yang diperbuat. Hak asuh anak senilai 200 juta bukan uang kecil. Ruben hingga setengah mati bekerja tanpa henti demi kebahagiaan anak-anaknya. Mulai dari kesehatan hingga pendidikan terpenuhi. Namun apa jadinya jika uang itu digunakan untuk kebutuhan lain? Dan audit adalah jawabannya. Ya, kami akan membawa ini sebagai salah satu bahan dalam proses persidangan, karena seorang wali atau pemegang hak asuh yang tidak amanah terhadap uang yang dititipkan melalui dia untuk kepentingan anak, itu kan juga sebenarnya kan patut untuk dipertimbangkan kembali, ya, haknya dalam mengasuh anak, karena tidak ada transparansi mengenai masalah keuangan, kan begitu artinya. Harusnya ya amanah aja, kalau memang untuk anak ya untuk anak, kan begitu artinya, dan dapat dipertanggungjawabkan, kan begitu. Kalau memang misalnya ternyata nggak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian diaudit misalnya ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya itu menjadi bebannya Ruben, karena bebannya Ruben kan hanya untuk anak, berarti kan nggak amanah dong. Sementara selama ini selalu mengatakan bahwa uang-uang itu dipakai untuk anak, kan gitu. Nah, syukur-syukur kalau memang misalnya dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawabannya itu dapat diterima oleh Ruben bahwa memang 200 juta
sampai 263 juta itu memang untuk anak, termasuk pengeluaran kartu kredit itu. Kalau ada penyelewengan uang yang untuk anak tidak digunakan untuk anak tapi mengatasnamakan anak, berarti ada dong perbuatan yang menyimpang. Ya. Nah, apa upaya yang akan dilakukan dari penyimpangan itu? Ya, itu kan kembali lagi berpulang kepada Rubennya, mau ambil tindakan atau tidak, atau misalnya kemudian ya udah kita cukup tahu aja bahwa ternyata uang yang sebesar itu tidak digunakan untuk anak semua, misalnya seperti itu. Tapi kan ini kan bisa menjadi salah satu bahan untuk menyatakan bahwa sebagai orang yang menggunakan hak asuh dia tidak amanah, karena tidak amanah juga terhadap keuangan kan begitu. Karena kalau namanya amanah itu kan seluruhnya dia amanah, tapi kemudian sekarang berkoar-koar mengatakan nggak bayar uang nafkah anak lah, ini segala macam. Jadi nggak apa-apa dia ngomong seperti itu, tapi haknya Ruben juga sebagai orang yang mengeluarkan uang untuk anaknya melalui wali anak-anak ini yang memegang hak asuh untuk meminta mana pertanggungjawaban dari setiap pengeluaran itu. Jadi jangan menghindar untuk tidak mempertanggungjawabkannya, seolah-olah memposisikan diri masih istri daripada Ruben Onsu. Nah, sekarang sudah nggak ada hubungan hukum apapun lagi, dia bukan lagi istri, ya nggak ada hubungan hukum apapun. Jadi artinya setiap uang yang dititipkan Ruben melalui dia untuk anaknya, dia harus mau untuk mempertanggungjawabkannya. Dalam kesempatan yang lain, tepat di hari ulang tahun Ruben Onsu, Minola Sebayang selaku kuasa hukum mengunggah sebuah status pada akun sosmed pribadinya yang mengejutkan banyak pihak. Dalam unggahannya lengkap dengan video penjelasan, Minola menyinggung bahwa warga negara yang taat hukum adalah warga yang menjalankan seluruh kewajiban hukumnya. Pernyataan Minola tersebut sontak mengundang teka-teki ketika Minola mengungkap ada momen di mana ayah alias Ruben hanya 1 tahun sekali tapi diberikan syarat. Unggahan Minola itu pun dengan cepat mendapat perhatian netizen yang memenuhi kolom komentar dan tidak sedikit yang menyebut sang mantan. Warga negara yang taat hukum adalah warga negara yang menjalankan seluruh kewajiban hukumnya, bukan warga negara yang memilih-milih mana kewajiban hukum yang hendak dilakukan dan landasannya adalah itu lebih menguntungkan dirinya. Jadi perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu juga berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak itu seperti undang-undang dan wajib untuk ditaati. Ini sejalan dengan ajas pacta sunt servanda. Apabila kemudian kita menambahkan syarat-syarat yang sebelumnya tidak diatur dalam kesepakatan tersebut, dan itu hanya keinginan kita sepihak, bukan karena kesepakatan, itu juga adalah bentuk ketidaktaatan kepada hukum. Jadi sama seperti keinginan ayah untuk berkumpul bersama anaknya, apalagi di momen penting yang hanya terjadi 1 tahun sekali, tapi kemudian diberikan syarat, dan syarat itu tidak pernah diatur sebelumnya di dalam kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dan berlaku mengikat layaknya hukum bagi kedua belah pihak, itu juga adalah wujud tidak taat hukum. Apalagi kemudian kita mengatakan mengizinkan tapi pakai syarat, itu adalah bentuk lain dari kata tidak mengizinkan atau melarang ayah untuk bertemu dengan anaknya. Dan apapun perbuatan, pernyataan, sikap yang kami anggap itu bisa menjadi dasar di dalam proses gugatan hak asuh anak, akan kami jadikan satu landasan untuk mencerminkan bagaimana ayah mendapat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, dan ada syarat-syarat yang diberlakukan secara sepihak namun tidak pernah disepakati bersama dan tidak pernah tertuang di dalam kesepakatan yang ada bagi kedua belah pihak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.